Salam adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa. Fantastis. Yes, yes, yes. Oke, kita masih ibadah online ya adik-adik. Ya, Kak. Jadi tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. Jangan terlalu sering keluar rumah kalau tidak perlu. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi Ku Masuki Gerbangnya. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Iya, kita akan memulai ibadah kita. Duduk yang tertib supaya ibadah kita berjalan dengan tenang. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat Suci Suci. Kita nyanyikan 2 ayat ya adik-adik. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa. Allah Tritunggal, agung namanya. Ayat 2 semua berdiri. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Marilah segenap anak-anak Tuhan bangkit berdiri. Sekalipun beribadah di rumah, tetaplah engkau setia memuji Tuhan beribadah. Bangkitlah berdiri, lipat tanganmu dan tutup matamu. Lipat tanganmu, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Sekarang kita akan menghafalkan pengakuan iman orang Kristen pasal yang pertama, di mana pengakuan iman orang Kristen itu terdiri dari 3 pasal. Nah, pasal yang pertama itu mengatakan bahwa
Aku percaya, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman pasal pertama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Nah, jadi sebenarnya ada maksudnya. Kalau kita mengatakan aku percaya kepada Allah Bapa, Allah Khalik langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi, artinya juga ada, supaya anak-anak Tuhan juga ngerti, supaya nanti ketika kita mengaku, kita paham, kita mengimani, dan kita akan dengan sukacita mengungkapkan pengakuan iman kita. Nah, boleh dengar maksudnya. Nanti dengar maksudnya, ikuti, perhatikan, dan juga kita renungkan. Ini Amang baca untuk kita ya. Maksudnya adalah, aku percaya bahwa ada Allah yang menciptakan aku dan segala yang ada. Diperlengkapinya aku dengan tubuh dan jiwa, mata, telinga, dan seluruh anggota tubuhku, pikiran, dan segala perasaan. Dan hingga kini dipeliharanya semua. Juga diberikan kepadaku pakaian, makanan setiap hari, rumah dan kampung halaman, keluarga dan harta benda, dan segala sesuatu yang kubutuhkan di dalam hidup ini. Hidupku dipelihara agar jangan binasa dan dilindungi dari segala bahaya dan kejahatan. Segala kebaikan Allah tersebut diberikan kepadaku bukanlah karena kebaikan kelakuanku, oleh karena untung nasib hidupku, melainkan hanya anugerah Tuhan dan kebaikannya saja. Oleh sebab itu menjadi kewajibanku berterima kasih, memuji, melayani, serta menaati firman-Nya. Demikianlah yang sesungguhnya. Itulah artinya pengakuan iman pasal pertama. Jadi kalau kita punya rumah, punya pakaian, bisa bernapas, punya orang tua, punya kampung halaman, semua itu adalah karena pemberian daripada Tuhan. Tuhan yang memberikannya kepada kita. Nah, juga nanti diberikannya lingkungan yang baik. Nah, makanya kita berdoa, semua anak-anak Tuhan harus berdoa, Tuhan lepaskanlah kami dari COVID-19, karena dialah yang berkuasa. Nah, dia yang memelihara, melindungi, menjagai, memberi rasa aman, memberikan rasa nyaman, tenteram, supaya kita terhindar dari kejahatan, supaya kita jangan dicurangi, supaya jangan ditipu. Nah, ada pertolongan kita adalah Tuhan. Nah, jadi kalau Tuhan menciptakan, aku percaya kepada Allah Khalik langit dan bumi, lalu kita akan yakin bahwa dialah sumber makanan kita, dari dialah sumber keuangan kita. Nah, nanti kan Tuhan berkati bapak mama kita kan, kakak-kakak, supaya nanti pekerjaannya berhasil, supaya dapat uang untuk kebutuhan kita, sehingga bapak kita bisa beli rumah, beli kereta, apalagi ya. Nah, beli susu, untuk ngasih jajan, uang sekolah, apalagi kakak-kakak. Beli pakaian Amang. Iya, pakaian. Nanti beli sepatu sekolah. Betul, nanti kalau ulang tahun dapat baju baru ya kan. Kalau nanti Natalan dapat baju baru juga. Nah, itu dari Tuhan nanti rezeki orang tuanya. Nah, jadi kita berdoa kalau kita mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Dia juga menciptakan segala sesuatu kebutuhan kita, sandang, pangan, papan, dan semua yang kita butuhkan dalam hidup ini. Nah, sekali lagi kita sama-sama mendengarkan, biar Amang bacakan sekali lagi, perhatikannya. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Maksudnya adalah, aku percaya bahwa ada Allah yang menciptakan aku dan segala yang ada. Diperlengkapinya aku dengan tubuh dan jiwa, mata,
telinga, dan seluruh anggota tubuhku, pikiran dan segala perasaan. Dan hingga kini dipeliharanya semua. Juga diberikannya kepadaku pakaian, makanan setiap hari, rumah dan kampung halaman, keluarga dan harta benda, dan segala sesuatu yang kubutuhkan dalam hidup ini. Hidupku dipelihara agar jangan binasa dan dilindungi dari segala bahaya dan kejahatan. Segala kebaikan Allah tersebut diberikan kepadaku bukanlah karena kebaikan kelakuanku, oleh karena untung nasib hidupku, melainkan hanya anugerah Tuhan dan kebaikannya saja. Oleh sebab itu menjadi kewajibanku berterima kasih, memuji, melayani serta menaati firman-Nya. Demikianlah sesungguhnya. Amin. Mari kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan kita untuk dapat melakukan yang sesuai dengan perintah-Nya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kuatkanlah kami. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sekarang kita bernyanyi dipimpin kakak kita. Ya adik-adik, kita masih bernyanyi. Kakak undang dulu adik-adik untuk berdiri semuanya. Sudah berdiri adik-adik? Iya, pintar. Sambil berdiri kita bernyanyi memuji Tuhan, Allahku besar. Dengan segenap hati, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, pengakuan iman. Mana tahu kita tidak percaya kepada Tuhan, maka kita mengaku di hadapan Tuhan, kita memohon pengampunan dosa kita. Kita sama-sama berdoa mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami juga. Seperti kami juga. Mengampuni orang lain. Mengampuni orang lain. Yang bersalah kepada kami. Yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Nah, sekarang kita sudah memasuki untuk menghafalkan firman Tuhan. Ayat bulanan kita untuk bulan Mei. Sekarang udah masuk kita ke bulan Mei, ya kan? Jadi ayat hafalan kita diambil dari kitab Titus pasalnya yang ketiga ayat 5. Titus 3 ayat 5. Nah, Amang bacakan sekali untuk kita ya. Nanti dihafalkan, dan sekaligus nanti kalau kakak guru sekolah minggu buat pertandingan menghafal firman Tuhan, sekolah minggu Gedung Johor mantap-mantap semua menghafal firman Tuhan. Mari kita bacakan, ikuti nanti ya. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus. Nah, nanti kita sama-sama ya, nanti kakak-kakak guru sekolah minggu akan sama-sama membacakannya untuk kita dalam Titus 3 ayat 5.
Mari kita sama-sama membacanya. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, nanti anak-anak sekolah minggu boleh tanya sama bapak mama kan, "Mak, Pak, aku udah dibaptis enggak?" gitu. Ditanya ya. Pasti kalau sekolah minggu HKB Gedung Johor udah pada dibaptis lah ya kakak-kakak. Nah, pasti bapak mama sudah membawanya ke gereja supaya dibaptis. Lalu nanti kamu dibaptis dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Artinya kalau kita itu dibaptis, kita tuh sudah dibenamkan, diselamkan, sudah dipermandikan, dan kita dicuci bersih sampai tuntas. Nah, bersih. Kalau kita sudah dibaptis berarti kita dibersihkan dari segala dosa-dosa kita, dari dosa turunan atau dari nenek moyang kita, mulai dari Adam. Nah, jadi kalau kita sudah dibaptis itu berarti kita sudah suci dan bersih dan lahir baru menjadi anak Tuhan. Ya, kita sudah lahir baru melalui kematian Yesus, kita disucikan, kita dilahirkan baru menjadi anak-anak Tuhan. Dahulu kita di dalam dosa, tetapi sekarang kita di dalam Yesus telah dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Yang dipermandikan kepada kita itu adalah Roh Kudus Tuhan. Maka kita akan hidup sesuai dengan tuntunan kuat kuasa Roh Tuhan. Jadi barang siapa anak-anak Tuhan gak pernah jahat itu sebenarnya, gak bandel itu, gak melawan itu sama orang tua, gak melawan sama kakak-kakak guru sekolah minggu. Kenapa? Karena di dalam hatinya semuanya yang baik-baik. Sudah ada Roh Tuhan. Nah, kan? Masih ingat ya lagu sekolah minggu itu? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Iya, jadi di dalam kita sudah Yesus. Ya kan, di dalam hati kita ini ada Tuhan, sehingga tidak ada kejahatan. No kejahatan, no bandel, no melawan orang tua. Semua baik-baik. Amin. Amin. Ya, luar biasa anak-anak Tuhan. Sekali lagi kita baca Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Luar biasa. Mari kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan doa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dipimpin kakak guru sekolah minggu kita. Ya, adik-adik kita kembali bernyanyi. Coba kamu buka kidung jemaatmu nomor 426 ayat 1 tambah 3. Kita harus membawa berita. Nanti di ayat 3 kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap.
kita berdiri dan kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dipimpin kakak guru sekolah minggu kita. Iya, adik-adik semua boleh duduk kembali. Sekarang kita bernyanyi dibuka buku ND-nya nomor 826. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2 ya adik-adik. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Kita bernyanyi ya. Gohi au Tuhan. Hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tutuplah matamu, tundukkan kepalamu dan lipat tanganmu, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, dalam Yesus Kristus sahabat anak-anak, hari ini kami Tuhan di hari yang kudus ini bersukacita atas perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Bukalah hati kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, supaya kami bertumbuh di dalam iman yang benar. Dalam Yesus Kristus sahabat kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Nanti Amang Pendeta ayat 15, kakak di sebelah kanan Amang 16, terus Amang baca lagi ayat 17, ayat 18 akan dibacakan oleh kakak kita di sebelah kiri Amang Pendeta. Ayat 19 nanti kami akan sama-sama membacanya. Siapkan Alkitabmu anak-anak Tuhan, kita membaca firman Tuhan Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat 19. Sesudah serapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya,
gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, pasti kalau anak-anak Tuhan, guru-guru sekolah sekolah minggu Gedung Johor sudah tahu siapa Petrus, bukan? Pastilah Petrus adalah murid Yesus. Bahkan Petrus ini sebenarnya murid kesayangan Tuhan Yesus. Nah, pernah sekali Tuhan Yesus mengatakan demikian, namamu sekarang adalah Petrus, artinya batu karang. Di atas batu karang inilah aku nanti akan mendirikan kerajaanku. Jadi Petrus itu batu karang. Jadi kalau batu karang itu kokoh, tangguh, tidak gampang roboh. Nah, tapi Petrus ini kakak-kakak, Petrus ini orangnya ini temperamen, gampang sekali dia emosi, iya meledak-ledak dia, gitu si Petrus ini. Nah, waktu perjamuan kudus, perjamuan terakhir, waktu Yesus mau ditangkap besoknya, mereka kan perjamuan kudus ya kan? Iya, the last summer, mereka melakukan perjamuan kudus. Nah, di sana Tuhan Yesus bilang bahwa nanti dia akan ditangkap dan disalibkan dan mati. Petrus ini tercepat dia, meledak dia. Oh Tuhan, saya akan siap mati. Ke penjara saya siap dan bahkan mati pun Tuhan demi engkau saya mau. Begitulah Petrus ini. Dia semangat sekali untuk melindungi Tuhan Yesus kan. Hebat dia. Dia pikir nanti dia menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Dia mau dipenjara pun mau. Nah coba dulu kalau anak sekolah minggu, kalau dibilang sama kamu, demi Tuhan Yesus mau enggak kamu dipenjara? Mau enggak? Pasti takut kan? Ya, karena nanti kamu di sekolah ditanya siapa Tuhanmu, kau mengaku enggak Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu? Enggak boleh malu ya kan? Enggak boleh malu. Kalau siapa yang malu mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhannya, nanti kelak di surga Tuhan akan malu juga menyaksikan kamu bahwa kamu adalah anak Tuhan. Nah, makanya jangan malu, harus berani, ya kan? Kalau dipakai kalung salibnya jangan disembunyiin, iya kan? Harus berani, iya kan? Saya pengikut Kristus, iya kan? Aku adalah pahlawan Kristus, oke? Ya, kamu adalah pahlawan Kristus. Akulah pahlawan Kristus. Ayo maju pantang mundur. Ya gitu, harus pantang mundur untuk membela, mengangkat panji-panji Kristus. Amin. Amin. Gak boleh malu. Nah, Petrus pun sebenarnya gitu, dia harus berani. Nah, rupanya ketika Yesus ditangkap dan mau disalibkan, ada seorang perempuan nanya, dia bilang, ini salah satu dari kawan Yesus. Oh enggak,
aku nggak mengenalnya katanya. Padahal semalam dia bilang sama Tuhan apa? Wah, siap Tuhan, saya ke penjara pun mau. Mati pun mau. Perempuan yang ngomong sama dia kan. Ada perempuan bilang, ini salah satu dari muridnya, ini salah satu dari dia katanya. Langsung dia bilang, aku nggak kenal yang kau bilang itu. Kamu macam-macam saja nuduh katanya. Tahu berapa kali Petrus menyangkal Yesus? Tahu berapa? 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Dia bersembunyi. Ketika Yesus ditangkap dan Tuhan bilang, nanti Petrus sebelum ayam berkokok kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Ternyata betul berkokoklah ayam. Di situ dia udah sadar telah menyangkal Tuhan Yesus. Lalu dia menjadi menangis. Dia menangis karena dia telah menyangkal Tuhan Yesus. Nah, dia menyangkal Tuhan Yesus. Nah, ternyata Tuhan Yesus yang ditangkap dan disalibkan, mati dan dikuburkan itu bangkit dari kuburnya. Pada hari yang pada hari yang ketiga bangkitlah Tuhan Yesus dari kubur. Nah, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Nampak. Datanglah ketika para perempuan 3 orang, si Maria Magdalena, Maria Kleopas datang ke kuburan. Ternyata kuburan sudah kosong. Dikasih taulah sama murid-murid. Yang pertama lari melihat kuburan kosong, Petrus. Dia berlari, dia lari mencari. Dan ternyata tidak ada lagi Tuhan Yesus di situ. Kemana Tuhan Yesus? Sudah bangkit. Lalu Tuhan Yesus menunjukkan diri kepada murid-murid. Datang dia pas waktu orang ini lagi makan. Ditutup semua pintu rapat-rapat karena mereka takut. Tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus. Damai sejahtera bagi kamu. Semua mereka takut. Karena dikiranya apa? Hantu. Karena kan Tuhan Yesus kemarin udah mati. Tiba-tiba nongol di depannya. Damai sejahtera bagi kamu. Hantu. Lalu Tuhan bilang, kalau hantu itu tidak berdaging, tidak ada tubuhnya. Lalu Tuhan Yesus meminta, ada makanan bagimu? Dikasihlah Tuhan Yesus makan ikan yang dibakar separuh. Lalu makanlah Tuhan Yesus. Kalau hantu nggak bisa makan seperti itu ya kan? Nah, ya tunjukkanlah bahwa dia adalah Tuhan. Semua mereka menjadi bersuka cita. Berulang kali Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada mereka sebelum naik ke surga, ditunjukkannya dirinya. Nah, dikumpulkannya lah murid-murid. Datanglah ketika mereka itu tadi firman Tuhan kita baca tadi, sesudah sarapan. Dan mereka sarapan bersama Yesus. Lalu datanglah Tuhan Yesus ngomong sama Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya gitu. Sebenarnya kalau bahasa aslinya, kau Petrus sayang enggak sama aku? Kira-kira seperti itu. Kamu sayang enggak sama aku Petrus? Lalu Petrus menjawab apa? Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Wah gitu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau di situ Petrus masih percaya, ya kan? Masih percaya diri dia ngomong. Apa kamu sayang sama aku Petrus? Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Nah, ternyata Tuhan Yesus lagi bertanya, Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau, katanya. Dia masih berani. Nah, ternyata Tuhan lagi bertanya, Petrus apakah engkau mencintai aku? Sedih kalah perasaannya. Teringat dia udah 3 kali dia menyangkal Tuhan. Menangislah dia. Menangis. Dia sedih karena Tuhan seperti di hatinya tertusuk. Tuhan ini sudah membalaskan kejahatanku. Dia menjadi sangat sedih. Ya Tuhan. Dia nggak bilang lagi, ya Tuhan aku mengasihi, tapi ya Tuhan engkau maha tahu. Artinya dia bilang udah pasrah dia. Tuhan apapun saya bilang. Mau cakap pun aku mau bilang apa Tuhan. Kau tahu isi hatiku gitu. Dia menangis.
karena dia teringat dia sudah menyangkal Tuhan. Nah itulah Tuhan itu baiknya. Tuhan tidak membalaskan. Kalau seandainya kamu atau mungkin Amang ada orang menyangkal aku, tidak mengaku saya sebagai temannya, udah benci aku sama dia itu, nggak kucakapi lagi itu, ya kan? Kalau ada kawanmu ketika dia sedang makan enak, dia nggak pedulikannya kamu, sakit hati enggak? Oh Sakit hati pastilah, masa pelit kali gitu, katanya teman tapi nggak mau ngasih, ya kan? Ya kalau teman itu berbagi, ya kan? Iya. Nah ini rupanya kita dicuekin, coba dulu dikacangi. Nah itulah Tuhan mengasihi Petrus ini dan ingin memulihkan hatinya, karena supaya dia lepas dari rasa bersalah, supaya dia lepas dari merasa dikejar bayangan karena menyangkal Tuhan. Maka Tuhan memulihkan hatinya, dipulihkan bahwa Tuhan memang sangat menyayanginya. Lalu dibuatlah pertanyaan 3 kali. Nah, coba kamu kalau di rumah, kamu dicuekin mama gimana? Coba kakak-kakak juga kalau dicuekin sama mama gimana? Sedih lah, Mang. Kalau dicuekin bapaknya nggak mau dicakapi kayak mana? Sedih juga, nangis lah Mang jadinya. Pokoknya didiamin aja sama bapak, diam gini. Gak mau melihat kamu pun gak mau, karena kamu sudah bandel, karena kamu gak ngerjakan PR, karena kamu kemarin memukul adik, lalu bapak diam aja sama kamu, gak dicakapin, ditengok pun enggak. Enak enggak perasaanmu? Enggak lah, Mang. Lalu sekarang datanglah bapak, dibilanglah siapa namamu, misalnya siapa nama anak guru sekolah, anak-anak sekolah minggu kita yang pintar-pintar, misalnya siapa? Edgar. Itulah kira-kira. Edgar, datang bapak. Edgar. Yang rajin sekolah minggu. Kamu sayang enggak sama bapak? Terus Edgar bilang apa? Iyalah Pak. Ya sayang lah Pak. Nah, kalau kamu sayang sama bapak, jangan lagi kamu memukul adik. Kalau kamu sayang bapak, lakukanlah cakap bapak. Betul enggak? Betul. Kalau kamu sayang guru sekolah minggu, sayang enggak sama guru sekolah minggu? Sayang. Oh pasti betul. Pasti sayang. Karena kan kakak guru sekolah minggu kita ini rajin-rajin, ngantar hadiah, luar biasa. Udah dapat hadiah kan? Sudah. Ya itu, dapat telur pasca kan? Dapat. Siapa yang ngantar? Guru sekolah minggu. Aduh, luar biasa baik-baiknya guru sekolah minggu kita ini. Sayang enggak sama guru sekolah minggu? Sayang ya. Harus sayang lah. Nah sekarang kalau sayang, lakukanlah yang diajarkan kakak guru sekolah minggu. Iya. Jangan dibuat jengkel, jangan disangkal. Disangkal lewat tidak mau melakukan yang diucapkan gurunya. Dicuekin, cuek bebek. Kakak guru sekolah minggunya udah capek ngajar, kamu malah ngobrol, ngantuk. Malah makan permen, malah main HP, ya kan? Tapi harus kalau sayang sama guru sekolah minggu, dengarkanlah gurunya. Nah, sama seperti itu Tuhan ketika Petrus ini sudah merasa bersalah, supaya dia jangan malah takut-takut karena merasa bersalah, Tuhan panggil dia. Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Itulah jawaban dia. Artinya mereka sudah cakapan ya kan? Iya. Mereka udah cakapan. Tapi ditanya lagi, benar enggak? Supaya jangan hanya omong doang. Harus benar-benar. Jangan bilang tadi sayang sama guru sekolah minggu, tapi tidak disayangi, tidak mau turut sama kata-kata guru sekolah minggunya. Ya kan? Nah sampai 3 kali cakapanlah mereka, cakapanlah Yesus sama Petrus, supaya Petrus ini jangan merasa sudah dimusuhi Tuhan, supaya dia jangan merasa sudah merasa bersalah, dipulihkannya, dirangkul Tuhan dia. Gembalakanlah domba-dombaku. Nah ternyata Petrus ini punya tanggung jawab yang besar, dia menjadi gembala murid-murid Tuhan, gembala orang-orang.
domba-domba Tuhan menjadi Petrus gembalakan. Nah, karena dia dulu penjala ikan, sekarang dia menjadi penjala manusia. Dan harus digembalakannya, artinya harus dituntun supaya dapat makanan rohani yang benar, supaya para domba-dombanya ini jangan sesat. Maka Petrus menjadi gembalanya. Dia harus bekerja. Dan pimpinan pertama gereja di dunia adalah Petrus gitu. Dialah menjadi ketuanya para murid-murid. Dia menjadi pemimpinnya. Maka dia seperti kata Tuhan tadi, ketika kamu muda, kamu melakukan semua kehendakmu. Tetapi sekarang kamu sudah tua, kamu harus dibawa, harus siap. Tuhan mengingatkan dia harus siap menderita karena nama Tuhan. Harus siap menderita untuk melakukan kebaikan Tuhan. Jadi jangan cengeng ya, anak-anak Tuhan jangan cengeng. Harus siap menderita sekalipun susah ngerjakan PR-nya, belajarnya padat, tugasnya banyak. Harus setia melakukannya, ya kan? Jangan gampang nangis, ya kan? Kalau kita sayang kepada orang tua, lakukan yang dia katakan. Lebih baik satu perbuatan yang baik daripada 1000 kata-kata. Kamu bilang sayang adik tapi tidak kamu jaga. Kamu bilang sayang mama tapi tidak kau lakukan pekerjaanmu, iya kan? Selimutmu pun tak kau lipat. Tempat tidurmu pun gak kau rapikan. Bukumu kau acak-acak. Aduh, capek kali lah mama nanti ngerjakannya kan. Nah, rapikanlah mulai sekarang anak-anak sekolah minggu, karena sayang sama mama, sayang sama bapak. Cucilah tanganmu, kalau udah siap makan cuci juga piringnya, boleh, bisa kan? Ya belajarlah mandiri. Nah, nanti kalau udah bangun apa yang dilakukan pertama? Bangun tidur, berdoa. Terus apa kakak-kakak? Merapikan tempat tidur. Rapikan tempat tidur. Apa yang dirapikan? Lipat selimutnya, rapikan spraynya, rapikan buku-bukunya, jangan diacak-acak. Oke? Nah, itulah. Nah, sekarang kita harus mau tabah untuk belajar. Tabah di dalam menghadapi pelajaran di sekolah, sehingga nanti orang yang tekun, orang yang bekerja keras, belajar keras, nanti akan berhasil hidupnya. Maka kata Tuhan, ikutlah aku. Mengikut Yesus harus melakukan semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Anak sekolah minggu Gedung Johor, apakah mengasihi Tuhan Yesus? Ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tuhan mengatakan sekarang, kerjakanlah perintah Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Yesus, firman Tuhan hari ini menyenangkan hati kami, mengingatkan kami untuk benar-benar sayang kepada Tuhan, sebagaimana Engkau benar-benar sangat menyayangi kami. Begitu sayangnya Engkau Tuhan kepada kami, Engkau mau mati untuk kami. Dan hukuman yang seharusnya kami tanggung telah Engkau tanggung, dan Engkau menderita di kayu salib. Sebagaimana Engkau mencintai kami, kami harus juga mencintai Tuhan dengan turut firman Tuhan, dengan turut perintah Tuhan. Kami juga menyayangi orang tua kami, bapak mama kami, maka kami juga turut apa kata orang tua kami. Karena kami sayang kepada guru-guru sekolah minggu kami juga melakukan tugas-tugas kami yang diajarkan guru sekolah minggu kami. Dalam Yesus sahabat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita bernyanyi. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi, Aku Mengasihi Engkau Yesus.
persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan. Bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan memberkati.